Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini ada apa namanya? Ada update tampilan di di layar utama Pi Network. Kita akan mencoba untuk menerjemahkan ini human power bed ini, maksudnya bahasa Inggris ya. Kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya ya, biar kita mengerti ya. Coba kita langsung aja tekan ini, kita terjemahkan bahasa Indonesia. Oke, paste. Oke, muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Verifikasi identitas bertenaga manusia di era komunitas, bahkan dan terutama komunitas digital membutuhkan orang. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditanagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler, paling distribusi di dunia. Rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KIC asli, membangun komunitas kripto di era ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, atau Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna akhir dan pengembang hingga penambang dan validator. Namun, menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Kami telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma bertenaga untuk menumbuhkan basis pengguna mereka. Tetapi itu bisa menjadi masalah selama bertahun-tahun Facebook mengandalkan algoritma bertenaga untuk mayoritir maksudnya, dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, mengandalkan algoritma saja menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga. Dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi, algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial, mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi. Baru-baru ini, tawaran $44 miliar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter, dengan bot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan untuk pengiklan sementara membuat pengguna frustasi. Jelas bahwa hal yang ada tidak cukup. Insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna serta pemantau dan mengawasi produk dengan cermat. Sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat. Komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama di Wall Street Pitch telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali. Semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata. Anggap saja Turing test dalam skala besar. Bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata, mematuhi regulasi yang lebih ketat, memverifikasi identitas pelanggan sesuai dengan seseorang adalah proposisi yang kompleks, membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi, menambah masalah bagi perusahaan teknologi seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat
mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KIC. KIC atau kenali pelanggan Anda mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan KIC, kini semakin dibutuhkan perusahaan di sektor cryptocurrency, mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan dengan perluasan Web3 dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, pentingnya KIC hanya akan bertambah. Sayangnya biaya KIC bisa menjadi penghalang bagi banyak startup kripto setelah mempertimbangkan banyak faktor mulai dari jam manual dan perekrutan staf hingga harga alat kepatuhan dan penerapannya. Perusahaan dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk verifikasi, bahkan dengan tarif KIC yang dikurangi dan diiklankan secara umum sebesar 1,49 dolar hingga 2,05 dolar per pengguna. Solusi ini tidak dapat diskalakan atau hemat biaya untuk mengumpulkan basis pengguna yang besar. Selain itu, KIC dapat menciptakan friksi dalam hal orientasi pengguna baru, memberikan penghalang masuk yang baru dan berat. Di Inggris saja misalkan, 1/4 aplikasi baru ditinggalkan karena gesekan KIC. Itu mengungkapkan ironi utama KIC. Dalam ketidaksabaran kita sering kali terlalu manusiawi untuk membuktikan kemanusiaan kita. Pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan. Untuk mengatasi dilema KYC ini, kami percaya desain yang berpusat pada manusia dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan Web3 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum. Jaringan PI didirikan berdasarkan sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia. Sebagai PhD Universitas Stanford, Anda mungkin berharap banyak dari kami. Kami mengatakan kebenaran ilmiah karena kami percaya ada kebenaran dalam segala hal yang kami lakukan dalam upaya untuk lebih ketat dan menguji hipotesis karena dalam desain, strategi dan manajemen fakta matematika yang tidak berubah memandu kami, dan kami selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan iterasi berikutnya. Ketika kami mengatakan kebenaran manusia, kami mencerminkan fakta bahwa tidak ada proyek yang dibangun dalam ruang hampa. Semua yang kami lakukan dialami oleh orang-orang nyata di tempat nyata dengan kehidupan nyata, emosi dan pengalaman yang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Beberapa kebenaran manusia bersifat mendasar lainnya dapat ditempa. Kami juga mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan komunitas di setiap literasi. Mempertahankan keseimbangan antara kebenaran itu mendorong kami untuk lebih maju selangkah demi selangkah seiring kemajuan proyek kami. Misalnya, desentralisasi adalah salah satu properti terkemuka dari jaringan kripto dan komponen penting dari VCP Pi. Tetapi kami tidak ingin hanya mendesentralisasi demi desentralisasi. Sebaiknya kami telah mengadopsi desentralisasi progresif berdasarkan tahapan industri, kesiapan dan kesadaran audiens, arus utama, pengembangan utilitas teknologi blockchain dan fase proyek kami, untuk semoga pada akhirnya mencapai desentralisasi yang bermakna dan berkelanjutan. Di Pi, kami telah menerapkan metode berulang untuk semua aspek proyek, mulai dari strategi tingkat jaringan kami hingga menguji fitur produk kecil di aplikasi
seluler kami hingga mengembangkan model token hingga proses alur kerja. Perbedaan itu memisahkan kami dari beberapa model set in stone yang mengandalkan hipotesis white paper mereka sebelum orang-orang mereka. Sebagai gantinya, kami menerapkan umpan balik dan literasi kami untuk menginformasikan dan meningkatkan model token dan instruktur jaringan, semuanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang kami layani dengan lebih baik. Solusi KIC bersumber komunitas Pi Network. Pi Network merancang solusi KIC aslinya. Pi KIC sebagai tanggapan atas kurangnya skabilitas, aksesibilitas keuangan, dan jangkauan global dari solusi pasar pihak ketiga lainnya, menggabungkan kebenaran ilmiah dan manusia. Pi KYC menggabungkan otomatisasi mesin AL dengan verifikasi manusia hiperlokal cross-sourced untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk lebih dari 35 juta anggota global yang sudah menggunakan platform selulernya. Otomatisasi mesin bertanggung jawab atas pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan liveness dan perbandingan gambar. Verifikasi manusia sementara itu diproses oleh individu yang telah disetujui sebelumnya, yang memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KYC anggota lain sehingga mencegah individu membuat akun palsu. Untuk mengatasi masalah KYC yang dapat diskalakan, PKYC sekarang menawarkan tenaga kerja validasi manusia yang kuat dan mandiri di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, area yang mewakili sekitar 92,6% populasi global. Jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya yang memvalidasi aplikasi KYC secara global yang upayanya dihargai di Pi. Selain mencegah akun spam dan mencegah aktor jahat, PKYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan hukum sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Di era AI, P Network telah membangun solusi KYC terukur, desentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dengan verifikasi manusia, cross-sourced untuk solusi yang efisien dan responsif. Memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia, PKYC memungkinkan jaringan untuk membangun komunitas kripto yang patuh secara hukum, yang dioptimalkan untuk akurasi, privasi, dan aksesibilitas global. Yang terbaik itu benar-benar manusia pada intinya. Sebenarnya, sulit bagi pengusaha manapun untuk mengetahui apakah atau kapan proyek mereka akan berhasil, dan itu juga berlaku untuk kita. Apa yang kami ketahui adalah bahwa Pi memiliki visi besar untuk jaringan dan ekosistem yang dapat diakses dan inklusif, yang dibangun di atas blockchain dan didorong oleh cryptocurrency yang terdistribusi secara adil. Melalui kekuatan komunitas, kami semakin dekat setiap hari untuk mewujudkan visi tersebut. Seorang teknologi seumur hidup, Dr. Nicholas Kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di jaringan Pi. Kokalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain. Di awal PHG bekerja, Kokalis membuat kerangka kerja untuk penulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan sebagai bagian dari pasca doktoralnya, dia memperkenalkan dan mengajar CS 359B, aplikasi terdesentralisasi pada kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Oh my god, Masya Allah, luar biasa beliau ya. Kokalis dapat berbicara tentang potensi teknis, finansial, dan sosial dari cryptocurrency dan keterbatasannya. Artikel ini pertama kali muncul di Tab Forum. Oke.
Demikianlah kawan-kawan ya. Ternyata beliau adalah seorang blockchain yang mengerti tentang masalah cryptocurrency ya. Beliau juga mengajar tentang masalah aplikasi blockchain P network ini ya, tentang masalah cryptocurrency. Beliau sangat mengerti tentang masalah cryptocurrency ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi pioneer, jangan lupa klik petir tiap hari. Semangat terus. Salam petir. Jeder. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar dapat ilmu, biar dapat pengetahuan tentang masalah P network dari saya selanjutnya. Oke, wassalam.